kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita mau membahas sebuah laptop gaming terbaru punya Axio di tipe Pongo 535. Nah, laptop ini bisa menjadi salah satu jawaban buat teman-teman nih yang cari laptop gaming dengan harga affordable, kemudian performa boot, ketiga dipakai nyaman plus juga aman. Nah, artinya apa? Artinya gini bro. Untuk ngomong soal harga, laptop ini nanti akan kita compare sama merek lain yang menyebutkan data bahwa laptop ini masih punya harga paling murah dibandingkan kompetitor. Kedua, kalau kita ngomongin soal performa, laptop yang menggunakan dapur pacu Intel Core i5 High Performance Series yang dikawinkan sama RAM 16GB dan juga VRT 3050, dia akan mampu mengcover semua kebutuhan software berat kalian, entah kebutuhan software sipil ataupun editing hingga gamer harian. Terus ketiga, kalau kita ngomongin soal nyaman dan aman, si Pongo ini memiliki garansi yang panjang selama 3 tahun plus 3 tahun ADP ekstra. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini bro. Kalau kita lihat dari garansi bawaan Axio, dia udah ada 3 tahun. Nah, garansi 3 tahun ini meliputi kerusakan dari pabriknya sana. Misalkan, laptop ini layarnya tiba-tiba mati, garis, ataupun keyboardnya bermasalah. Itu akan di-cover garansi sama Axio. Tapi kalau ADP ekstranya artinya adalah ketika teman-teman laptop ini rusak karena kelalaian. Entah jatuh, layarnya itu pecah, keyboardnya ketumpahan air sampai hilang dicuri orang, nantinya tuh semua hal seperti itu akan di-cover garansinya sama Axio dan itu bisa diklaim berkali-kali. Gimana? Istimewa kan? Menurut saya ini istimewa banget bro ya, karena kalau kita lihat di kompetitor di Indonesia ini terutama bro ya, saya tidak pernah menemukan garansi yang selama ini dan sekompleks ini untuk bisa menjadi salah satu investasi jangka panjang kalian. Karena kalau kita lihat dari segi performanya, laptop ini juga menjanjikan banget. Dapur pacunya dia itu detailnya pakai Intel Core i5 Gen 13, tepatnya 13420H yang memiliki kecepatan maksimal hingga di angka 4,6 GHz. VGA-nya dia punya Nvidia GeForce RTX 3050 VRAM 4GB DDR6 dengan TGP di angka 75 Watt. RAM-nya udah pakai 16GB DDR4, dia ini bentukan fisiknya 8x2 yang masih bisa kita maksimalkan up to 64GB. Penyimpanan dia udah punya M.2 NVMe Gen 4 juga bro ya, speednya kenceng banget di atas 6300-an, dikasih bawaan 512 plus ada satu buah slot kosong lagi. Jadi kalau teman merasa kurang, tinggal ditambahkan slot kosong dan Axio Pongo ini mampu menampung SSD maksimal hingga di angka 4TB. Buat softwarenya, laptop ini punya dua varian, Adreno 11, Adreno S. Kemudian untuk warnanya, laptop yang terpas ini dia warnanya hitam doff kayak gini. Dan kalau teman-teman pakai, laptop ini bisa dibilang akan cocok dipakai untuk berbagai kebutuhan software berat. Misal, software yang pertama untuk software sipil kayak AutoCAD, kemudian SketchUp, Blender, dan kawan-kawan, dia lancar. Misal teman-teman menggunakan laptop ini untuk kebutuhan editing, dia itu juga cocok. Entah itu pakai Adobe Premiere, DaVinci, hingga CapCut. Dia render Full HD ataupun 4K nyaman. Terus misal teman-teman menggunakan laptop ini untuk kebutuhan gamer harian, entah itu FPS, racing, hingga petualangan, dia juga masuk balon. Lanjut bosku, kita akan masuk ke pembahasan desain sama pengalaman pemakaian. Pertama-tama kalau kita lihat memang laptop ini secara garis besar desainnya itu masih kembar identik dengan varian Pongo 735. Dia kelihatan sangar karena punya warna hitam doff kayak gini bro ya. Terus di bagian cover luar punya logo orangutan yang berwarna merah. Nah, satu poin yang menurut saya membuat sangar adalah karena laptop ini punya 4 buah exhaust pembuangan panas. 2 di belakang sama 2 di samping kiri dan juga sisi kanan. Ngomongin soal bobot, laptop ini termasuk enteng menurut saya karena pas kita timbang dia itu bobotnya hanya di angka 1,99 kg dan ketebalannya itu di angka 2,27 cm. Nah, dengan bobot dan tebal seperti ini, saya bisa bilang bahwa laptop ini masih termasuk ringan dibandingkan kompetitor yang lain yang notabene mereka itu rata-rata bobotnya di atas 2 kg lebih. Kemudian laptop ini kalau kita pakai, dia itu layarnya nyaman di mata, tapi catatannya layar ini bro ya, dia itu punya kelebihan bisa dibuka pakai satu tangan gini. Nah, cuman dia nggak bisa dibuka lurus bro, mentoknya hanya seperti ini. Nah, catatannya seperti itu.
Nah, ketika teman-teman goyang-goyangin, ini juga solid bro ya, nggak kelihatan kopong. Terus laptop ini juga punya layar yang enak dipakai di berbagai kondisi. Misal teman-teman menggunakan laptop ini, layarnya dipakai untuk kebutuhan kalian main game, refreshnya cakep bro, dia udah pakai 144 Hz. Kemudian misal teman-teman pakai laptop ini untuk kebutuhan desain, entah Adobe Photoshop dan kawan-kawan, dia itu punya gamut coverage sRGB-nya di angka 53,5% dan gamut volumenya di angka 55%. Dan untuk brightness-nya, angkanya itu di angka 268 candela. Dan kalau kita lihat data dari hasil tes data color, ini merupakan salah satu standar yang udah cukup dipakai untuk kebutuhan editing profesional. Kemudian kalau kita lihat enaknya laptop ini lagi, dia juga sudah didukung sama layar tampilannya matte, nggak gampang mantulin cahaya. Kemudian laptop ini pun punya kamera yang bening, enak untuk kebutuhan meeting online. Nah, hasil contoh dari kamera ini kalau misalnya seperti ini bolo. Oke bosku, ini adalah hasil pengujian dari kamera punya Axio Pongo 535. Nah, hasil ini jernih dan juga suaranya jelas karena dia pakai hardware kamera yang resolusinya 1080p 30 fps. Gimana? Cakep kan? Cakep bolo. Buat keyboardnya Axio Pongo 535 ini menurut saya cukup nyaman. Dia empuk, terus pakai layout full size yang membuat kita memudahkan pas ngisi berbagai kebutuhan, entah angka-angka atau ngetik yang jumlahnya banyak. Nah, di sini dia punya fitur spesial yaitu warna lampu RGB one zone yang warnanya itu bisa kita setting lewat aplikasi control center bawaan dari Axio. Cuman buat ngaktifin aplikasi tersebut, teman-teman harus menekan tombol Fn sama Escape. Nah, di sini teman-teman akan dihadapkan sama tampilan UI yang mudah untuk kita pahami, mulai dari pengaturan performance hingga untuk ngatur warna lampu RGB sama pengaturan dari baterai. Lanjut buat touchpadnya, ini nyaman dipakai, cuman posisinya ini agak geser ke kiri bro ya, karena menyesuaikan dengan layout keyboard. Berikutnya untuk colokan I/O per laptop ini dia termasuk lengkap. Posisinya terbagi di sisi kiri, kanan, dan juga belakang. Geser ke komponen di bagian dalam, pas kita bongkar, laptop ini memiliki dukungan sistem cooling yang bagus. Dia pakai sistem cooling dual fan, dual head pipe, dan 4 exhaust. Dengan suhu tertinggi waktu kita ke yang berat-berat, laptop ini hanya mencapai di angka 53-54 derajat Celcius. Nah, dari sini kalau teman-teman lihat bro ya, untuk panas tertingginya dia itu terdapat di bagian atas keyboard. Jadi menurut saya pas teman-teman menggunakan laptop untuk gaming itu tidak akan mengganggu sama sekali. Geser untuk kebutuhan yang lain pas teman-teman ingin connect wifi ataupun kalian transfer data via bluetooth, dia udah cukup proper. Terus baterai laptop ini juga termasuk awet, dia kapasitasnya di angka 54 Wh dan mampu bertahan waktu kita nonton. Untuk kebutuhan video offline, laptop ini pas kita tes pakai PCMark 10 dia bisa bertahan di angka 2,5 jam. Dan untuk chargernya, laptop ini pakai daya 120 watt, colokannya bulat seperti ini bolo. Oke teman semuanya, akhirnya kita sampai juga ke segmen mendang-mending. Dan seperti biasa, di segmen ini kita akan compare laptop yang kita bahas versus merek lain. Kali ini tolak ukurnya sama-sama prosesor Intel Core i5 Gen 13, RAM 16GB dan VGA RTX 3050. Nah, dari tolak ukur ini kita nemu tuh 3 buah kompetitor yang paling dekat. Satu punya Acer Nitroled NL16, nomor 2 punyanya MSI Tin B13UC, dan ketiga ada di Acer Aspire 7 Pro. Kalau dilihat spek detailnya perbandingannya kayak gini. Kita fokus di bagian VGA bro ya, bahwa ketiga buah kompetitor ini dia punya konfigurasi VGA TGP yang beda. Nitroled pakai 45 watt,
Kemudian MSI Tin dia pakai 45 watt, sementara punya Acer Aspire 7 dia pakai 75 watt. Nah, dari sini kelihatan bahwa menang TGP-nya dia itu yang stabil punyanya Acer Aspire 7 Pro dan juga Axio Pongo 535. Sementara kalau kalian melihat dari sisi yang lain, garansinya ini yang paling menang adalah punyanya Axio karena Axio udah 3 tahun plus 3 tahun ADB Extra. Sementara kompetitor rata-rata cuma 2 tahun dan ada juga yang nggak ada ADB-nya. Jadi saya bisa bilang ngomong soal performa ketiga buah laptop ini akan mirip. Karena pada dasarnya speknya mirip-mirip antara prosesor, memori, dan juga VGA. Tapi kalau kita ngomongin soal jangka panjang alias investasinya ketika laptopnya ada kendala, saya bisa bilang bahwa Axio tetap ketemunya lebih murah. Misal laptop ini terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, contohnya kecelakaan, pecah hingga hilang sekalipun, Axio akan bisa diklaim sampai berkali-kali. Jadi intinya kalau kalian cari laptop gaming yang cukup affordable di budget 15-an, kayaknya Axio Pongo 535 bisa jadi pilihan utama teman-teman. Ya wes, mungkin cukupnya, terima kasih bro ya, infonya udah cukup lengkap mulai dari detail highlight laptop ini, kelebihan, kekurangan sampai kompetitor dan juga garansi supaya bisa jadi tolak ukur buat teman-teman cari laptop. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat bosku. Mantap.